Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan memperkenalkan mengenal komponen mesin cuci satu tabung. Khususnya ini merek SAP ya. Karena untuk merek SAP itu beda dengan merek yang lain, ada sedikit perbedaan. Ya, untuk satu tabung ini ada pulsator. Ini untuk mencuci pulsator namanya. Nah, ini tabung yang besar, jadi kalau mengeringkan ini yang besar muter ya. Nah, ini ada modul ini yang saya perkenalkan, SAP tipe ES-F800S. Nah, ini udah saya buka ya. Nah, ini bentuk modul dalamannya nih seperti ini, modul elektrik. Ini tombol power ya, power. Ini setar. Nah, ini untuk waktu ya. Untuk pengaturan waktu. Yang ini spin. Jadi kalau kita misalkan mau mengeringkan tanpa lewat proses pencucian awal, pijit power ya, tekan power langsung spin, setar. Nah, ini spin. Nah, ini proses pencucian biasa, ada wash, ada rinse, ada soak. Nah, ini program model pencucian ya. Nah, ini komponen-komponennya dan fungsi-fungsinya. Lalu ini ada water level ya. Water level mesin cuci SAP beda dengan yang lain. Dia sistem putar. Jadi di bawah ini ada water level, jadi kalau misalkan kita atur ke sini misalkan low itu ya, agak sedang. Misalkan pakainya kita agak banyak ya, kita ke medium kalau agak banyak. Jadi kalau air misalkan udah mencapai levelnya sesuai yang kita atur ini water level, mesin cuci akan bekerja nyuci dan seterusnya. Nah, terus ini di bawahnya ada di dalam sini, karena untuk SAP agak dibukanya agak susah ya, ini harus dibuka bawah dulu. Nah, ini ada tuas. Tuas itu dia nyambungnya ke switch. Jadi kalau kita lagi ngeringin ada switch. Jadi kalau tutup dibuka dia mati. Jadi kalau kita lagi mengeringkan, proses pengeringan, kalau tutup ini diangkat, otomatis tuas switch yang ada di tuas itu terlepas ya. Nah, terus ini water inlet namanya. Water inlet itu fungsinya untuk pengisian air. Jadi lalu lintas air, tapi diatur dari water inlet ini ya. Water inlet, jadi ada perintah dari modul elektrik sini. Jadi begitu air masuk, misalkan di sini udah ada perintah water inlet itu, nanti klepnya dia akan ngebuka dengan perintah dari sini ya. Jadi spoolnya bekerja, air masuk, setelah mencapai levelnya dia akan nutup sendiri ya, mati, otomatis akan mati ya water inletnya. Nah, ini ada selang pembuangan air ya, hampir sama dengan dua tabung. Ini kabelnya di bawah nih, kabel colokannya. Nah, ini ada gearbox ya, gearbox. Ini untuk proses ya, kerja pencucian dan pengeringan. Lalu di dalamnya lagi ini ada dinamo ya. Nah, untuk dinamo satu tabung itu rata-rata awet, beda dengan dua tabung karena dia gantung ya. Ini yang saya buat bracket itu merek SAP, tapi udah sedikit agak ini rusak ya. Nah, ini tuas pembuangan air ya. Nah, ini water drain. Nah, ini motor drain yang buat narik tuas. Jadi kalau misalkan waktunya air ngebuang, dia akan narik nih. Jadi akan narik ini nih, tuas ini otomatis akan narik rem pelatuk yang ke gearbox untuk menyambungkan gearbox masuk ke proses pengeringan. Ya, mungkin ini agak gelap sedikit ya.
Nah, nah ini di sini ada kapasitor. Untuk kapasitor dia posisinya di sini nih. Untuk merek SAP ini kapasitornya. Nah, terus ini ada selang. Nah, ini selang water level yang nyambung ke water level atas tadi. Jadi kalau misalkan diisi air, otomatis ada udara naik, dia menekan. Nah, kalau misalkan ini kita ngisi air, kita proses pencucian dari awal, itu kan ngisi air. Nah, dari lubang sini dia keluar udara. Udara masuk ke selang sini. Selang dorong ke water level atas tadi. Nah, jadi water level ini dia semacam switch di dalamnya. Setelah dia terdorong, switchnya nempel. Jadi proses pencucian langsung bekerja. Nah, selanjutnya untuk dalamnya ya, ada shock, ya, semacam shock breaker ya, buat keseimbangan. Nah, ini shock breaker, dia nyangkut di bodi. Ini shock, dia nyangkut ke tabung di bawah. Sama nih ada 4 semuanya. Nah, shock itu. Nah, seandainya kita lagi mengeringkan, agak misalkan nanti suaranya agak kasar, maksudnya kasar itu ini ludak-ludak ya. Biasanya shocknya kering ya. Jadi olinya apa standpadnya kering, ya tinggal kita tarik ya, nih dari sini dicabut, ditarik, lalu dikasih standpad lagi. Ya hampir sama kayak motor. Kalau misalkan motor juga kalau shocknya jelek, kurang oli itu pasti keras. Ya efeknya begitu, jadi kasar ya gerakannya. Nah, ini yang buat praktek mesin cuci SAP tipe ES F800S ya. Mungkin ini agak berbeda dengan mesin otomatis satu tabung lainnya. Jadi kalau untuk SAP di sini diputar water levelnya, tapi kalau untuk lain biasanya di sini nih dekat water inlet. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.